Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di Batong Channel ya. Ini video kedua saya nih di Batong Channel. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya teman-teman ya. Semoga sehat-sehat selalu dan diberikan keberkahan dalam setiap langkah dan diberikan kemudahan dalam setiap urusannya ya teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan bahas tentang kenapa saya memilih motor NMAX. Kenapa saya memilih tunggangan sehari-hari saya motor NMAX ya teman-teman. Jadi sebetulnya kalau boleh cerita, saya tuh mendambakan motor NMAX itu sudah lama sekali teman-teman. Motor impian saya lah dari semenjak NMAX keluar, terutama yang all new NMAX ya. Kalau NMAX yang pertama, yang keluaran pertama saya nggak terlalu tertarik. Tapi di all new NMAX ini saya sangat tertarik. Saya langsung jatuh cinta lah pokoknya pas pertama melihat motor ini keluar gitu. Dari tampilannya, dari bodinya ya, kekar gitu, kelihatannya kokoh gitu. Dari depan, belakang, samping nggak ada yang minus lah menurut mata saya gitu. Dan kebetulan pada saat itu saya tahu kualitas motor NMAX itu menurut saya pribadi bagus, karena sudah terbukti kan. Waktu itu ada video, saya pernah lihat videonya, dia membawa motor NMAX, tapi NMAX old ya, NMAX yang lama, dari Jambi ke Mekah gitu loh, ke Timur Tengah. Itu kan sangat luar biasa sekali teman-teman. Motor yang standaran, motor yang harian, bukan motor touring ya sebetulnya. Motor NMAX itu motor harian lah kalau menurut saya. Tapi dia gunakan dalam perjalanan yang sangat jauh sekali, sampai melintasi benua gitu ya. Dari Jambi sampai ke Mekah itu kan, wah itu sangat hebat sekali ya. Dan saya melihat wawancaranya, reviewnya, ternyata dia selama perjalanan itu sama sekali minim kendala lah, minim kendala di motornya gitu. Bahkan dia cerita ban motornya pun dia yang belum sempat ganti waktu itu, nggak mogok, nggak apa gitu. Kalau karena dirawat kan ya sama dia selama perjalanan, juga kan ganti oli gitu pas waktunya gitu. Nah dari situlah saya mulai tertarik sama motor NMAX, terutama yang all new NMAX ini. Nah itu udah lama teman-teman. Sekarang kan tahun 2023 ya. Saya memimpikan motor dambaan saya ini di tahun 2020-an lah. Pokoknya pas pertama new NMAX keluar aja, saya tuh pengen sekali, saya pengen banget lah gitu pokoknya. Saya selalu berdoa lah pokoknya. Dan alhamdulillah ya, di tahun 2023 ini doa saya itu terwujud teman-teman. Doa saya itu dijawab. Akhirnya saya memiliki motor ini di tahun 2023, tapi motornya tahun 2020. Saya beli bekas ya teman-teman, saya belinya second. Tapi menurut saya walaupun second nggak apa-apa lah, yang penting kondisinya masih prima. Dan saya beli ini di kilometer 25 ribuan teman-teman. Jadi pemilik pertama dia menggunakan motor untuk sehari-hari aja gitu, nggak terlalu disiksa lah gitu motornya ya, nggak terlalu capek. Dan alhamdulillahnya dengan seiring proses gitu ya, akhirnya saya bisa memiliki motor ini teman-teman. Ini video kedua saya ya yang saya upload di Batong Channel. Video pertama saya menjelaskan tentang pembayaran pajak ya. Silahkan buat kalian yang belum lihat pembayaran pajaknya berapa sih NMAX itu, ada di video sebelumnya ya teman-teman. Dan sejauh ini yang saya rasakan, motor ini saya baru pakai sekitar 1 bulanan ya teman-teman. Dan belum jauh juga sih, masih di sekitaran tempat tinggal saya lah, masih di sekitaran kabupaten saya gitu. Kebetulan saya tinggal di Kabupaten Sukabumi teman-teman. Yang saya rasakan sejauh ini enjoy, enak ya, pokoknya masih plusnya lah ya. Saya belum menemukan minusnya teman-teman, karena mungkin ini motor impian saya. Jadi ya gimana sih rasanya kalau kita mendapatkan
sesuatu yang sudah lama kita inginkan gitu akhirnya tercapai gitu. Dan disitulah perasaannya kalian juga pasti bisa atau pasti pernah merasakan gitu. Sejauh ini saya rasakan motor ini sangat nyaman sekali teman-teman, dan otomatis rasa percaya diri saya tuh bertambah. Itu sih udah otomatis ya, pasti semua orang juga pasti seperti itu ketika mereka mendapatkan suatu hal yang mereka inginkan, itu percaya dirinya tuh bertambah sekali gitu. Dan memang selain saya suka dengan motor ini, saya sudah niat dari dulu tuh ketika saya memiliki motor NMAX, all new NMAX ya, motor impian saya pengen banget didokumentasikan lah gitu. Saya pengen buat channel, saya pengen buat motovlog gitu. Dan niat saya itu kedepannya nanti saya bakalan touring ya, saya bakalan solo riding atau explore. Mimpi saya sih ke seluruh Indonesia teman-teman. Saya pengen banget keliling Indonesia teman-teman pakai motor, explore. Dan itu mungkin next time ya. Doa saya belum dijawab, semoga secepatnya lah terjawab ya teman-teman. Dan channel saya juga kan masih baru, ini masih proses monet, masih jauh lah gitu. Semoga aja atas bantuan doa teman-teman saya dipercepat untuk monetisasi ya. Walaupun memang butuh proses gitu, tapi saya akan jalankan lah dengan konsisten, insya Allah ya, mudah-mudahan teman-teman. Dan mudah-mudahan gitu bisa mendapatkan penghasilan dari konten itu ya teman-teman. Itu sih tujuan lumrah ya, tujuan utama seorang konten kreator, buat konten dan diupload ke YouTube atau ke platform lain, yaitu udah pastilah tujuannya yaitu mendapatkan AdSense ya, mendapatkan uang gitu. Itu sih tujuan kedua saya ya, selain saya suka sama motornya. Dan sejauh ini selama 1 bulan ini saya pakai motor ini sama sekali tidak ada kendala, dan mudah-mudahan nggak ada lah ya. Yang penting rutin perawatannya gitu. Perawatannya kita harus benar-benar dijaga, kayak ganti oli rutin pada waktunya gitu ya, oli mesin, oli gardan, dan air radiator gitu kan ya, biar performanya tetap terjaga aja gitu. Dan untuk motor all new NMAX di tahun 2020 ini yang saya pakai cuman satu sih, kekurangannya ya, bisa disebut kekurangan atau apa ya, atau menurut pendapat saya aja gitu. Jadi si all new NMAX 2020 ini yang saya rasakan pengeremannya itu berat teman-teman. Jadi situasi remnya itu nih, yang kanan dan kirinya itu, rem depan belakang itu tuh tuasnya keras sekali gitu, berat. Keras atau berat ya, sama aja ya mungkin ya. Pokoknya setiap kali pengereman itu keras teman-teman. Karena saya juga kan pernah mencoba all new NMAX yang lain teman-teman, kebetulan waktu itu punya teman saya ya. Saya bandingkan pengeremannya nggak begitu keras teman-teman, enak aja gitu. Dan itu saya belum tahu nih masalahnya dari mana, saya belum cari tahu. Karena menurut saya ini sih masih wajar lah ya, masih oke lah, cuman beda aja gitu, beda sama motor yang lain. Atau mungkin tahun 2020 aja, atau cuman motor saya aja gitu, saya belum cek juga sih, saya belum sempat tanya-tanya juga ke bengkel gitu. Jadi situasi remnya itu keras gitu ya. Ya mungkin itu doang, itu aja sih. Kalau masalah sebrekernya keras ya, itu setahu saya itu karakter bawaan pabrikannya dia, itu emang suspensinya keras teman-teman. Tapi untuk digunakan di jalan raya seperti ini yang aspalnya bagus, itu sih nggak terlalu bermasalah. Yang bermasalah mungkin ketika kita berada di jalan yang bukan habitatnya ya, di jalan tanah, di batu, atau di jalan-jalan yang banyak polisi tidur lah gitu ya. Itu kerasa sih, kerasa banget. Apalagi kalau kita sendirian teman-teman, itu sangat berasa. Kecuali kalau kita boncengan itu nggak terlalu. Nah itu sih teman-teman. Tapi selebihnya wah, nggak ada kendala, nggak ada masalah sih, aman-aman aja teman-teman. Jadi buat kalian yang masih tahap berdoa
yang masih proses berdoa ya teman-teman. Semoga doanya cepat terkabul. Semoga keinginannya untuk membeli All New NMAX yang terbaru cepat dijawab ya teman-teman. Terus kalau ada yang nanya kenapa saya belinya second ya, karena itu sih pilihan ya teman-teman. Karena saya kan dari dulu juga menginginkan kendaraan lebih baik second daripada saya beli baru tapi nyicil gitu loh. Paham ya teman-teman ya. Tapi tolong yang beda paham jangan dibully ya. Ini kan pendapat masing-masing gitu. Jadi saya tuh dari dulu kalau beli kendaraan, jika saya tidak mampu untuk beli yang baru, saya lebih memilih yang second tapi cari yang terbaik lah, yang bagus ya. Ya kita sortir gitu kan, kita cari aja yang second tapi uang kita cukup untuk membayar dengan cash gitu. Itu sih alasannya teman-teman. Jadi saya rasa kalau beli cash itu ya nyantai aja sih gitu, kita nggak dikejar-kejar tiap bulannya harus bayar, itu aja sih. Itu ya teman-teman alasan saya kenapa beli New NMAX ini, belinya yang second. Jadi intinya uang saya hanya cukup untuk beli yang second gitu teman-teman. Nah terus selama pemakaian 1 bulan ini teman-teman ya, pemakaian 1 bulan ini All New NMAX 2020 dari segi berkendara itu sangat nyaman teman-teman. Asli ini nyaman banget sih kalau menurut saya. Jadi kayak joknya luas, kita bisa rebahan lah istilahnya gitu, mundur majunya luas banget lah pokoknya, samping kanan kirinya gitu. Jadi kita tuh nggak terlalu mepet gitu, duduknya tuh enak aja, bebas aja gitu. Si kaki juga kan, si kakinya bisa ke depan, bisa ke belakang gitu. Posisi berkendaranya sangat nyaman kalau menurut saya teman-teman ya. Dan setelah saya memiliki All New NMAX ini, saya sama sekali tidak ada rasa penyesalan sih, tidak ada sama sekali. Malah saya sangat senang sekali karena kan ini salah satu motor impian saya udah lama juga kan. Kalau ditanya masalah recommended atau tidak, menurut saya sih recommended ya teman-teman. Apalagi misalkan kalian udah suka nih dari awal, dari sebelum memiliki aja udah timbul rasa suka gitu ya. Dan ketika nanti sebelum memiliki masih ada rasa ragu, kalau menurut saya sih nggak usah ragu. Udah All New NMAX ini udah memang terbaik sih menurut saya, dibandingkan dengan rivalnya ya yang dari Honda itu PCX. Tapi itu kan kembali lagi kepada selera masing-masing. Kalau saya jika disuruh memilih antara All New NMAX dan Honda PCX, saya memilih All New NMAX ya teman-teman. Dan kelebihannya All New NMAX ini ya teman-teman, dia itu akselerasinya menurut saya enak ya, enak banget akselerasinya. Terus dibawa tarikan kenceng, dibawa ngebut gitu, maksudnya dia stabil. Terus dibawa ke tempat macet yang kayak gini pun nggak terlalu masalah sih menurut saya sih, biasa aja gitu. Tapi memang butuh penyesuaian ya teman-teman ya, sekitar seminggu lah ya kita menyesuaikan postur tubuh kita dengan kendaraan kita yang baru nih, maksudnya dengan All New NMAX ini. Nah pasti butuh penyesuaian lah apapun itu, dari cara berkendara ya, kita di jalan macet bagaimana, di jalanan tanjakan bagaimana, pas tikungan bagaimana ya kan, pasti kita butuh penyesuaian teman-teman. Oke baiklah, mungkin cerita-ceritaannya atau curhatannya sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir nih. Saya doakan teman-teman sehat selalu ya. Dan tolong dukung channel ini teman-teman biar channelnya semakin berkembang ya. Nanti biar saya bisa membuat konten-konten yang lebih baik, biar saya bisa explore ke seluruh Indonesia ya teman-teman. Oke. Saya tutup videonya sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Sehat selalu. Bye bye.